wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin kelasnya. Itu siap berdoa mulai. Berdoa selesai sudah. Bila kita telah mengawali pembelajaran hari ini dengan kita, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran. Saji dulu. Ini siapa yang tidak hadir? Nah, kita sudah belajar tentang keragaman lagu daerah. Nah, salah satunya yaitu ada lagu Yangko Rambe Yangko. Siapa yang tahu dari mana lagu Yangko Rambe Yangko itu berasal? Kapuati. Ya betul, dari Papua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang keragaman kebutuhan pekerjaan berdasarkan kondisi lingkungan tempat tinggal, yaitu yang ada pada tema 8 daerah tempat tinggalku subtema 1 lingkungan tempat tinggalku di pembelajaran 3 yang kelas 4. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak akan menganalisis 3 jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Kemudian anak-anak juga akan mengidentifikasi hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian. Dan dilanjutkan nanti akan ditayangkan sebuah video dan nanti anak-anak mengidentifikasi peranan tokoh dalam cerita pada video tersebut dan menyajikan nilai pesan moral yang ada. Kemudian nanti juga akan menganalisis 3 manfaat keberagaman dan nanti karakteristik hidup. Ya, sebelumnya biar kita makin semangat, guru mau mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk yes. Sudah ada yang tahu belum tepuk yes itu seperti apa? Belum, Ya. Bu. Belum, oke. Guru contohkan dulu ya. Ketika guru mengucapkan tepuk 1, nah anak-anak tepuk 1 kali, terus mengucapkan 1 yes, gitu ya. Nah kalau tepuk 2 berarti tepuknya 2 kali, 1 2 yes yes, gitu ya, paham? Paham, Bu. Ya, oke. Sekarang kita coba tepuk 1, 1 yes. Ya, tepuk 2, 1 yes yes. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita telah mengawali pembelajaran dengan semangat ya. Semoga anak-anak tetap semangat dan nanti pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran ini, Guru mau memperkenalkan saat pribadi dengar daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mencari tahu bagaimana kondisi lingkungan di tempat tinggal. Yang pertama, dulu ada teks bacaan. Kak, tolong dibacakan ya. Coba Novela dibacakan. Halo. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Ya, juga. Sekarang dilanjutkan, yes. Coba, yes. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai punya beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya mata pencarian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di sana mata pencarian sebagai nelayan. Dua alam dan alam laut. Maaf, jadi Bali ini sangat terkenal hingga luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Nah, Bali ini sebuah provinsi yang terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Itu nelayan, Bu. Loh,
Halo, nelayan Bu. Ya, betul. Ini pekerjaan nelayan. Ya, betul. Ini nelayan. Nah, kalau nelayan berarti tinggalnya di daerah mana ya? Di pantai. Iya. Iya, betul. Dekat pantai, Bu. Iya, betul. Dekat pantai. Saya cuma menjelaskan dulu tentang kegiatan ekonomi, ya, dengan penduduk di daerah pesisir pantai itu berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di daerah dataran tinggi. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi oleh mata pencarian penduduknya. Coba yang pertama, Bu Mida mau minta tolong dibacakan. Siapa yang belum ya? Coba nanti bacakan yang pertama. Baik, Bu. Penduduk di daerah pantai ternyata tadinya sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani gudang, dan pekerja, Bu. Jadi penduduk di daerah pantai ini bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, garam. Ya, nah ini yang pertama garam. Dan selanjutnya yang kedua Penduduk di dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Jadi berbeda ya, kalau tadi di daerah pantai itu bermata pencaharian sebagai nelayan, terus petani garam, dan yang sebagainya. Nah, kalau untuk di dataran rendah itu ada sebagai buruh. Nah, buruhnya ini gambar yang pertama ini ya, buruh fakir ini. Kemudian ada petani. Ini petani apa ya ini ya? Ayo, coba ini kira-kira petani apa ini? Petani padi, Bu. Petani padi. Iya, betul. Ini terus yang bawah, coba Soki yang bawah ini gambar pekerjaan apa ya? Nanti silakan anak-anak melakukan pengamatan sesuai di daerah tempat tinggal anak-anak. Jadi nanti untuk formatnya sudah Bu Mega kirim ya di dalam LKPD yang sudah baik di WhatsApp grup. Jadi nanti anak-anak tuliskan dulu identitas dari nama, sekolah, dan alamatnya, terus nama daerah tempat tinggal. Alamatnya ya, jadi dituliskan, terus tempat tinggalnya termasuk apa, nanti pilih salah satu dulu. Dan ini berada di daerah Banjar, Bukit Catur, Tabanan. Nah, Tabanan tadi kan berada di salah satu kabupaten yang ada di daerah Bali. Nah, di Tabanan ini memiliki sebuah cerita yang menarik, yaitu ada sebuah cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Bukit Catur. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana ceritanya, kita mempelajari dulu apa itu cerita fiksi. Coba. Cerita fiksi adalah cerita khayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Cerita fiksi dibuat berdasarkan pada imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Karya sastra ini biasanya menggambarkan kejadian atau pengalaman seseorang atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dari penulis. Jadi cerita fiksi kita itu kan ada tokohnya. Ini tokoh itu merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Tokoh itu sendiri merupakan peristiwa dalam cerita sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sampai sini tentang cerita fiksi sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Sekarang kita menyaksikan video cerita Asal Mula Bukit Catur. Anak-anak menyimak ini adalah sebuah pulau alam bebas. Kaul kepada yang bikin, kalau panen kita lebih besar, kita akan menghaturkan tumpeng nasi yang istimewa. Tengah sawah pancir, muncul seorang
Karena kita tadi sudah menyaksikan video ya, apa saja. Tadi nggak kedengeran ya, Bu, soalnya nggak begitu jelas. Tadi ada petani. Oh, petani, iya. Nah, ya tadi kan ada petani, terus istri si petani tadi ya, Mirna, kemudian serta ada penduduk sekitar. Nah, kemudian apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Juga novela, pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Harus bersyukur, Bu. Ya, kita harus selalu bersyukur. Kemudian apalagi? Mungkin yang lain tahu kurikulum tadi kan kita belajar tentang keragaman pekerjaan, ini juga ada keragaman budaya ya tadi di Tabanan. Nah, dan sekarang kita melanjutkan yaitu keragaman karakteristik keluarga yang ada di rumah. Tentunya antara individu yang satu dengan lain itu pasti memiliki perbedaan. Itu yang disebut dengan keragaman. Jadi keragaman di sini merupakan bentuk ciri khas atau ciri khusus yang ada pada setiap manusia. Keragaman itu sendiri ada berbagai macam, apa saja. Nah, tadi apa saja keragaman karakteristik itu terdiri dari apa saja? Oke, coba apa saja keragaman karakteristik? Ada warna kulit, jenis rambut, tinggi badan. Ya, Sifat iya betul. Ya, yaitu ada keragaman kegemaran. Nah, kalau keragaman kegemaran ini lebih ke hobi. Jadi setiap orang itu punya hobi masing-masing. Ada mungkin yang hobi berenang, ada mungkin yang hobi melukis. Coba hobi dari Sogi, hobinya apa ya? Kegemaran Azhar apa? Hobi Azhar apa? Iya, sepak bola, Bu. Nggak boleh di lapangan futsal ya, berarti futsal. Oh iya, futsal. Kemudian hobi dari Devi Rahmawati. Ya, kalau saya hobinya menyanyi, Bu. Oh iya, menyanyi. Nah, tadi antara hobi Devi dengan Azhar itu kan berbeda. Itu yang dimaksud dengan keragaman karakteristik individu ya. Coba di sini kita lihat gambar yang pertama dulu, gambar yang satu keluarga di sini. Kita identifikasi dulu keragaman atau perbedaan yang ada antara kakak yang perempuan ini dengan ayahnya. Keragamannya Lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi ayah atau lebih tinggi yang kakak? ayah, Bu. Nah, tinggi badan itu termasuk dalam keragaman karakteristik fisik ya. Jadi bukan tinggi badan. Nah, antara Susi ini dengan Budi ini bisa terlihat ini perbedaannya apa ya? Itu dari warna kulit berbeda, Bu. Warna kulitnya berbeda. Iya. Coba Devi Ramawati, bagaimana cara Devi dalam menyikapi keragaman yang ada di keluarga? Yang pasti harus saling menghargai, Bu. Tidak boleh saling mengejek. Iya, kita harus saling menghargai apapun perbedaan yang ada di keluarga. Kita juga tidak boleh saling mengejek ya. Kemudian mengapa kita harus bersikap demikian? Coba novela. Mengapa kita harus bersikap demikian? Agar tidak terjadi konflik, Bu. Iya, agar tidak terjadi konflik. Kemudian apalagi? Kalau tidak terjadi konflik, berarti keluarga kita akan menjadi Damai, tentram. Rukun. damai, tentram, harmonis ya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh apabila kita menyikapi keragaman ini dengan baik ya. Ya.
di sini juga di tabel pengamatan. Nah, di tabel pengamatan ini juga ada dengan LKPD yang sudah guru bagikan ya di WhatsApp group. Jadi nanti silakan anak-anak untuk mengamati perbedaan yang ada di keluarga. Nanti anak-anak membuat sebuah video. Nah, di video itu anak-anak menceritakan keragaman apa saja yang ada di keluarga masing-masing. Ya, jadi nanti video tersebut dikirim langsung ke WA Bu Ida. Paham sampai sini? Paham, Bu. Selesai untuk pembelajaran hari ini. Oh ya, kita hari ini sudah belajar apa saja? Tadi yang pertama, kita belajar apa? Adalah coba kita tadi belajar apa yang pertama? Bukit 1, Bu. Tentang aktivitas ekonomi. Iya betul. Tentang kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh lingkungan atau keadaan di daerah sekitarnya. Jadi penduduk di suatu daerah itu bermata pencarian sesuai dengan kondisi di lingkungan. Kayak di daerah pantai berarti sebagai nelayan, petani tambak dan lain sebagainya. Kemudian untuk di daerah dataran rendah itu ada petani, pedagang, peternak. Untuk di daerah dataran tinggi itu ada bekerja sebagai pekerja perkebunan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita tadi belajar tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi tadi itu apa ya? Cerita fiksi. Devi coba. Cerita khayalan, Bu. Betul, cerita khayalan. Jadi berdasarkan kita belajar apa, Novela? Yang terakhir itu karakteristik individu, Bu, berbeda. Iya, kita belajar tentang keragaman karakteristik individu. Jadi setiap individu itu memiliki ciri khusus yang membedakan antara individu yang satu dengan individu lain. Nah, untuk pembelajaran ini kita sudah selesai. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau Senang, tidak? Bu. Menyenangkan, Bu. Setelah pembelajaran ini selesai, silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya yang Ibu sudah kirim link kahootnya di sini. Ini untuk linknya, jadi nanti anak-anak masuk ke ini, kemudian masuk nama, dan nanti setelah nama, anak-anak akan diminta untuk memasukkan kode. Nah, kodenya ini ya. Kode dan link sudah kita bagikan di grup WhatsApp. Ya, nah. Paham ya? Sudah, Bu. Dan pembelajaran selanjutnya nanti anak-anak akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi ya pada pembelajaran besok. Nah, itu bisa anak-anak untuk selalu menghargai dan menghormati apapun perbedaan yang ada di setiap individu. Ya, jadi kita harus selalu menghargai dan harus saling menghormati apapun perbedaan itu. Selain itu juga kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah kita peroleh dari Tuhan ya. Jangan lupa juga anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun kita belajar secara online. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama di sekolah. Oke? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Azhar bisa diberikan doa. Ya, Bu. Teman-teman siap ya berdoa. Untuk siapnya berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Terima kasih Azhar. Jadi itu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.